Silakan perkenalkan nama Anda, alamat rumah di mana, usia berapa, istri apa enggak? Silakan. Halo. Nama saya Puji dari Surabaya, sudah beristri. Saya mau menceritakan tentang kemurahan Tuhan pada hidup saya. Dan saya ini kan ada kebiasaan setiap tahun cek darah untuk melihat kesehatan. Dari 2018 saya sudah cek darah. Saya kira oke-oke saja pada saya. Sampai tahun 2023 ini, Januari, kebetulan hasil tes darah saya dibaca oleh seseorang dan dia melihat kalau hasil fungsi ginjal saya bermasalah, ada penurunan. Jadi kalau tidak dijaga bisa tambah lama tambah turun, bisa cuti darah saya. Nah, singkat cerita, dari orang itu saya mendapat kenal orang Jakarta yang katanya bisa memberikan pengobatan dalam diet maupun dalam suplemen seperti vitamin. Saya ikuti diet itu dan minum suplemen itu 10 hari membaik sedikit sekali. Saya teruskan karena sudah membaik, ya saya teruskan sampai 1 bulan. Ternyata tambah jelek hasil darah saya. Bukan itu aja, bukan ginjal saja yang menjelek, juga ada beberapa seperti asam urat, gula darah juga menjelek, juga turun juga fungsinya. Setelah itu saya kebingungan. Kemudian saya teringat teman saya yang pernah bermasalah dengan ginjal juga. Saya tanya dengan teman saya, akhirnya dikenalkan dokter ginjal sama ahli gizi. Di situ saya ikuti, saya dikenalkan, dan puji Tuhan itu pada saat itu liburan. Dia lagi dokter sama ahli gizi ini lagi di luar negeri. Tapi mau menyempatkan waktu saya untuk ditelepon untuk Zoom meeting, jadi seperti video gitu ya, video call. Itu sudah kemurahan Tuhan juga ya. Kalau ada mau orang yang sedang liburan mau diganggu. Nah, kemudian saya ikuti dari sarannya itu dari dokter dan ahli gizi itu, diet dan tanpa obat sama sekali, cuma mengatur pola makan. Sebulan kemudian saya tes darah lagi, membaik lumayan ya dari 7 poin kira-kira. Jadi fungsi ginjal saya ukuran 70-an. Kalau seumur saya normalnya itu 90 ke atas. Jadi itu tes darah pertama membaik jadi 77 kalau tidak salah. Kemudian saya teruskan dietnya, 1 bulan kemudian saya periksa darah lagi, turun dari 68. Loh, bingung saya, gimana ini? Sudah ngikuti pengobatan kok ya seperti ini, bimbang, khawatir. Ya, setiap hari doa lah sama Tuhan, minta kesembuhan, minta dibantu kesehatan saya. Saya tetap ikuti saran-saran dari dokter itu. 1 bulan kemudian, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya bingung ya. Sebelum tes saya sudah doa. Mohon maaf, sebelumnya ketemu dokternya bilang gini, Pak, Bapak ini kira-kira ya fungsi ginjalnya sekitar 70-an. 80 kecil sekali kemungkinannya. Kalau 90 ke atas tidak mungkin, Pak. Jangan terlalu berharap. 2 minggu lalu
Saya doa, Tuhan, saya nggak minta mulu-mulu Tuhan. Tolong yang penting naik aja Tuhan. Jangan sampai turun lagi. Kalau turun terus kan cuci darah. Wah, bingung. Doa saya seperti itu. Besok paginya tes darah, pagi tes darah, kira-kira jam 12 siang itu hasil darahnya keluar. Dan puji Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup saya. Fungsi ginjal saya 90 ke atas, jadi normal. Padahal menurut dokter itu tidak mungkin, tapi menurut Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Puji. Kalau tadi Pak Puji bisa membagikan kisah mengenai kesehatannya yang disembuhkan, namun untuk saya kesaksian mengenai penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya akan ceritakan singkat mengenai latar belakang saya. Saya berasal dari keluarga yang ayah saya sangat keras sekali. Jadi ayah saya temperamennya keras, mama saya lembut. Jadi saya dididik dengan penuh ketakutan saya. Nah, waktu itu ayah saya mempunyai toko. Saya pun setiap pulang sekolah atau selalu harus membantu toko. Karena ayah saya berpikir anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Namun itu yang memacu saya. Saya selalu, walaupun kecil saya waktu itu baru saja, karena saya disekolahkan di sekolah Kristen, saya baru mengenal Tuhan. Tapi saya usahakan dengan belajar, saya mohon pertolongan Tuhan. Saya ingin jadi anak yang pintar supaya nanti kehidupan saya jadi lebih baik. Akhirnya di dalam sekolah itu saya berhasil meraih ranking. Walaupun setiap pulang sekolah saya selalu ke toko. Jadi saya benar-benar harus akur belajar. Melalui penyertaan Tuhan, kekuatan yang saya pelajari, saya selalu bergantung. Akhirnya saya bisa berhasil menyelesaikan sampai SMA dan mau ke perguruan tinggi. Kakak saya yang pertama tidak sampai selesai juga karena orang tua saya selalu mendoktrin seperti itu. Namun apapun yang orang tua saya bilang, kamu nggak boleh sekolah, kamu cukup itu saja pendidikannya, itu malah memacu saya. Saya minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, agar saya bisa sekolah, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, agar kehidupan saya jadi lebih baik juga. Dengan kekuatan Tuhan, akhirnya saya berhasil masuk ke perguruan tinggi. Namun karena orang tua saya selalu mengatakan akan memutus sekolah saya ambil jurusan yang paling ringan waktu itu, sekretaris. Karena saya berpikir jika sewaktu-waktu orang tua saya mutus, saya masih bisa kerja. Tapi berkat pertolongan Tuhan luar biasa, saya berhasil menyelesaikan pendidikan akademi saya sampai 3 tahun waktu itu. Dan saya diterima bekerja di suatu perusahaan besar di tahun 90. Tuhan begitu baik dengan saya. Di tahun 93 saya akhirnya diberikan anugerah saya bisa berkeluarga sendiri. Setelah saya berumah tangga, saya tetap bekerja. Saya tetap berprestasi, dan saat itu pun kehidupan silih berganti. Di tahun 96 Tuhan melengkapi kebahagiaan saya dengan saya mempunyai seorang anak. Tapi tahun 2008 orang tua saya, mama saya yang baik, yang lembut, mama saya berpulang. Saya sedih sekali waktu itu. Namun ayah saya tinggal seorang diri. Ayah saya tetap keras, tidak berubah waktu itu. Bahkan sampai dengan mama saya sudah berpulang, ayah saya tetap keras. Tapi saya berusaha karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Saya selalu berusaha mendekatkan diri dengan ayah saya. Dan akhirnya di tahun 2018 ayah saya berpulang. Tapi di saat-saat terakhir sebelum ayah saya berpulang, saya berusaha untuk baik dengan beliau, lebih mengasihi beliau, mau menyatakan apa yang telah Tuhan buat saya.
kehidupan silih berganti, dan karena anugerah Tuhan, anak saya cuma satu, saya dikasih Tuhan anak satu, dan anak saya mendapatkan berkat beasiswa ke luar negeri sejak 2011. Jadi tinggal saya dan suami aja berdua. Namun pada tahun 2020 suami saya karena ada satu kondisi mengalami serangan jantung yang pertama. Dan setelah tahun 2020 Agustus itu kondisi kesehatan suami saya semakin menurun. Dan hal itulah yang membuat saya berpikir saya harus bekerja jauh, karena saya masih terus bekerja mulai pagi sampai malam. Saya meninggalkan kondisi suami saya yang sendiri dengan kelemahan tubuhnya. Akhirnya membuat saya berpikir, karena saat itu masa pandemi ya, COVID. Jadi kalau saya pulang kerja, saya habis ketemu orang, saya ketemu suami saya sendiri, saya khawatir jangan-jangan saya nanti mengakibatkan dampak yang kurang baik. Akhirnya saya memberanikan diri seperti itu, dan saya panggil ambulan. Saya mau, tidak ada ambulan yang mau, karena waktu itu zaman COVID Delta. Jadi saya minta tolong tetangga. Akhirnya saya berhasil, saya nelpon anak saya, Papa pingsan, saya bilang begitu. Karena setahu saya papanya pingsan, saya tetap pangku, saya angkat, duduk di mobil. Karena tidak ada ambulan datang, saya minta tolong tetangga saya setir. Sampai di rumah sakit dinyatakan suami saya nggak ada. Saya bingung sampai pikiran saya melayang. Jadi saya melihat tubuh suami saya sudah bilang, oh dia sudah pergi. Saya kaget, saya apa, tapi akhirnya saya bilang anak saya waktu itu di Singapura, anak saya akhirnya itu tanggal 14 Agustus datang. Dengan semua kelemahan yang ada di kondisi saya harus cari tanah pemakaman, harus pilih peti jenazah saya sendiri, karena anak saya harus karantina juga. Dari luar negeri masuk ke Indonesia waktu itu karantina. Namun apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, saya minta pertolongan Tuhan saja. Saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Dan waktu terus berlalu, kondisi seperti itu, saya yang biasanya kalau di rumah, saya nggak berani. Katakanlah kalau sendirian, suami saya misalnya keluar, saya nggak berani. Tapi saat ini sudah 2 tahun, saya di rumah sendiri bisa. Saya punya kekuatan, saya punya sukacita, karena saya larinya ke aktivitas gereja. Tuhan juga kuatkan saya melalui komunitas, saya larinya ke aktivitas gereja. Saya banyak mendengarkan firman Tuhan, apapun itu, luar biasa. Karena saya lihat teman saya yang sama-sama kondisi dengan saya, istrinya berpulang lebih dahulu karena COVID. Saat itu teman saya dua-duanya kena COVID. Dia sembuh, istrinya berpulang, tapi sampai saat ini dia selalu masih, kalau di Facebook atau apa nulis itu masih meratap. Saya cintai suami saya, tapi saya merasa Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan memberikan kekuatan pada saya, dan Tuhan memberikan kesempatan buat saya yang biasanya saya nggak pernah aktivitas, nggak pernah ikut misi seperti ini. Namun dengan masa pensiun saya, dengan semua yang Tuhan berikan kesempatan buat saya, karena saya yakin saya nggak pernah sendiri. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu jika mempunyai masalah apapun itu, mempunyai pergumulan apapun itu, bawa doa. Tuhan tidak pernah bertemu saya langsung, tapi banyak sekali hal. Misalnya saya doa, saya minta apa, saya minta pengertian apa, sepertinya ada kekuatan yang memberikan kepada saya untuk berpikir, untuk punya perasaan, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini. Dan saat ini, jika saya seperti saat ini rumah saya sendiri, saya tadi kunci, saya selalu pamit, Tuhan, Lena mau pergi, Tuhan jaga rumah saya, Tuhan, malaikat Tuhan yang jaga. Misalnya saya mau kemana, kadang-kadang ada pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh suami saya yang saya nggak pernah kerjakan. Tuhan mampukan saya bisa. Saya nggak punya teman di rumah. Saya selalu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Begitu juga dimanapun juga Bapak Ibu,
dimanapun juga, apapun juga itu, kita hanya berseru buat Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tepuk tangan ya. Kadang kita punya doa, kadang dijawab Tuhan, kadang nggak dijawab. Nah, saya pernah doa, kandungan saya mau diangkat, Tuhan nggak izinin, tetap kandungan saya ada. Jadi doa saya dijawab sama Tuhan. Tapi ada satu doa, papa saya sakit. Papa saya umur 86, tiba-tiba sakit. Padahal sehat, nggak dicek darahnya semua normal. Tapi Tuhan izinkan papa saya meninggal. Tapi sebelum itu saya ulang tahun. Waktu jaga papa saya di rumah sakit, saya ulang tahun. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih kesembuhan untuk papa saya. Terus nggak dijawab sama Tuhan kan. Terus saya ngomong, Tuhan kalau papa saya sembuh, saya mau jadi saksi, karena papa saya kan sudah tua, nggak mungkin jadi saksi. Jadi saya berharap saudara-saudara semuanya menjadi saksi Tuhan. Meskipun doanya dijawab atau tidak dijawab, kita harus jadi saksi Tuhan. Akhirnya papa saya meninggal. Setelah meninggal itu saya nggak berani saksi, karena saya ngomong kalau papa saya hidup, saya berani mau jadi saksi. Tapi papa saya nggak ada. Tuhan kan masih bilang gini, oh kalau papamu nggak ada, kamu nggak mau jadi saksi saya. Jadi saya mau menyaksikan, meskipun papa saya sudah di surga sana, ternyata Tuhan itu masih mengasihi kita. Jadi saya berharap untuk saudara-saudara yang masih muda-muda, jangan kesempatan jangan disia-siakan untuk orang tua. Saya nyesal saya gini, saya setiap hari tengok orang tua, kasih makan itu, kirim masakan itu. Cuma saya sering lebih ngobrol sama mama saya, sama papa saya cuma sini pak, gitu, duduk sini kita ngomong-ngomong. Enggak, aku mau tidur aja, aku mau masuk kamar. Nah itu saya lakukan setiap hari. Jadi untuk anak-anak yang masih muda, yang masih punya orang tua, sayangin orang tuamu sebelum terlambat. Saya merasa kehilangan papa saya. Kenapa? Papa saya mengasihi saya, menyayangi saya. Jadi saya merasa benar-benar kehilangan. Jadi untuk kaum muda, jangan sampai menyia-nyiakan orang tua. Nanti orang tua kalau sudah nggak ada, kita menyesal pun percuma. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Tepuk tangan. Tuhan. Kesaksian saya hampir mirip sama Cik Meme tentang orang tua. Kalau orang tua saya sendiri, mama saya sendiri termasuk yang sibuk. Jadi setiap hari kerja, maunya pulang cuma lihat anak, oh sehat gitu aja. Tapi yang pelihara saya, maksudnya memelihara sampai saya besar itu adik dari nenek saya. Jadi suatu hari juga namanya orang tua ada sakit, lalu saya ini kan kepingin ya orang tua itu tetap hidup. Tapi orang tua itu kan ada kelemahan tubuh, jasmani ini. Jadi dia juga punya keinginan sendiri untuk hidup atau tidak, atau hatinya kita nggak tahu. Tapi kita yang hidup ini yang sehat kepingin dia sembuh. Tapi Tuhan itu berkata lain. Jadi tetap dipanggil Tuhan. Lalu saya ini merasa agak kecewa, mangkel, marah gitu. Lalu saya ditegur sama Tuhan seperti Ayub. Ayub itu mau taat dengan firman Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya ditegur seperti itu. Jadi apapun yang kita miliki di dunia ini adalah titipan Tuhan. Orang-orang baik, orang-orang jahat, orang yang itu semua mendidik kita. Orang yang mengasihi kita, mengajari kita berbuat kasih seperti mereka mengasihi kita. Orang yang jahat mendidik kita supaya kita bertahan hidup, semangat, dan tidak membenci. Terus lalu yang kedua saya juga ditegur jangan merubah-rubah dan
Tuhan itu merancangkan semua yang terbaik untuk kita. Dan ya puji Tuhan, kita harus belajar bahwa kita harus tunduk akan firman Tuhan, harus taat akan kehendak Tuhan, dan jangan kita kecewa. Kalau kita diberkati, kita bisa mengucap terima kasih, puji Tuhan, kita happy. Tetapi di saat kita menerima yang tidak sesuai dengan kehendak kita, apakah tetap kita bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang 100% senang, ya, gembira menerima semua itu? Itu pertanyaannya, kita semua harus belajar. Puji Tuhan, itu aja yang saya